Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Praktikum Pembelajaran Mesin ingin mempresentasikan hasil tutorial video kami yang berjudul Regresi Logistik. Eh, yang pertama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu saya sendiri, Bintang Anissa Maharani, dengan NIM 02, kemudian ada M. Alvin Delvan Jayatu dengan NIM 024, kemudian ada Anung Nugroho dengan NIM 052, ada Chania Gisela dengan NIM 072, kemudian ada Anastasia Nurfitriani dengan NIM 080. Di sini ada outline kami. Yang pertama adalah landasan teori, kemudian algoritma, 3 flowchart, yang keempat ada kode pemrograman dan pembahasannya. Yang pertama ada landasan teori. Regresi logistik diambil namanya dari fungsi yang digunakan, yaitu fungsi logistik. Fungsi logistik ini sering juga disebut fungsi sigmoid yang dikembangkan oleh ahli statistika untuk mendeskripsikan pertumbuhan populasi pada kasus ekologi. Di sini ada pun formula untuk sigmoid, yaitu Y sama dengan E pangkat X per 1 plus E pangkat X sama dengan 1/1 plus E pangkat min X. Kemudian di sini ada algoritma. Algoritma regresi logistik pada klasifikasi dengan pembelajaran mesin dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu persiapan data. Pertama-tama, data yang akan digunakan perlu dipersiapkan seperti membersihkan data dari nilai kosong atau missing value. Kemudian ada pembagian data. Pembagian data ini perlu dibagi menjadi 2 latih dan data uji. Kemudian yang ketiga itu ada inisialisasi parameter. Di sini nih parameter-parameter model regresi logistik ini perlu diinisialisasikan dengan nilai-nilai awal. Kemudian ada fungsi loss. Fungsi loss ini digunakan untuk mengukur seberapa baik model dapat memprediksi kelas target. Kemudian ada optimasi. Di optimasi ini digunakan untuk memperbarui parameter-parameter model. Dan yang terakhir itu ada evaluasi model prediksi. Di sini digunakan untuk data uji. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart atau bagan alir yang akan dilakukan pada modul kali ini. Yaitu pertama-tama kita akan melakukan startnya, di mana start ini dimulai dengan melakukan package-package yang diperlukan seperti import library atau uh, segala macam package yang dibutuhkan. Terus kita akan melakukan input yaitu data pelatihan dan data pengujian. Itu bisa kita menggunakan array atau list. Kemudian kita akan menghitung koefisien regresi dari data pelatihan. Kemudian kita mengcombine-nya atau melakukannya itu menggunakan fungsi sigmoid atau kita definisikan sebagai depth sigmoid. Terus kita akan menemukan hubungan antara data pelatihan dan data pengujian. Yang mana hubungan ini biasanya itu berbentuk chart. Nah, chart ini tuh dia nggak akan menyentuh titik 0 ataupun 1. Nah, nilainya itu berada di antara dua itu. Yang mana grafik tertingginya itu tidak akan pernah menyentuh 1 dan grafik terbawahnya tidak akan pernah menyentuh 0 dan output terakhirnya itu posisi objeknya lalu selesai. Kurang lebihnya itu yang akan kita bahas dari praktikum kali ini. Akan kita lanjutkan tentang code-nya. Selanjutnya, kita mengimport package yang digunakan. Yang pertama itu import matplotlib. Untuk ini nih digunakan untuk visualisasi data. Kemudian import numpy-nya itu untuk perhitungan matematika. Terus from sklearn-nya ini materi kita yaitu logistic regression. Terus from sklearn-nya ini untuk ini confusion matrix-nya untuk evaluasi. Selanjutnya eh, NP X sama dengan NP range-nya itu di sini nih diambil dari min 1 1 karena di sini nih diambilnya dari eh, nilai dari 1 sampai 10.
Setelah kita menginput nilai X dan Y, maka kita memanggil nilai array dari X. Nah, dari output di atas dapat dilihat bahwa nilai X itu memiliki dua dimensi, satu kolom untuk satu masukan, 10 baris, dan masing-masing sesuai dengan satu pengamatan. Kemudian kita memanggil nilai array dari Y, yang dimana nilai Y memiliki satu dimensi dengan 10 item, di mana setiap item sesuai dengan satu pengamatan. Ini hanya berisi 0 dan 1 ini karena masalah klasifikasi binar. Kemudian kita buat model dan latih. Yang pertama itu kita mendeklar model menggunakan fungsi regresi logistik, di mana solvernya lib linear, kemudian random step-nya itu sama dengan 0. Di sini kita memanggil model data X dan Y menggunakan fungsi model.fit. Kemudian fungsi dari fit ini digunakan untuk melatih model. Nah, selanjutnya itu pada tahap menentukan model klasifikasi, kita mendapatkan atribut model, sehingga kita bisa memanggil model kelas yang dimana model kelas binarnya itu antara 0 atau 1. Selanjutnya itu kita melakukan perhitungan dari data terpusat menggunakan model intercept, kemudian memanggil model koefisien yang dimana untuk memprediksi masing-masing target. Sama seperti jika kita ingin melatih model untuk memprediksi setiap target secara terpisah. Kemudian kita melakukan evaluasi model, di mana kita menggunakan fungsi model predik juga, uh, menggunakan fungsi model predik proba dari data X untuk mengembalikan probabilitas kelas untuk setiap titik data. Dari output matriks di atas, setiap baris sesuai dengan satu pengamatan. Kolom pertama adalah probabilitas output yang diprediksi menjadi 0. Kemudian kolom kedua probabilitas bahwa keluarannya adalah 1 untuk mendapatkan prediksi aktual berdasarkan matriks probabilitas. Selanjutnya itu kita memanggil model predik dari data X untuk memprediksi hasil modelnya. Kemudian kita ingin memunculkan plot dengan mengimpor library Seaborn ke dalam lingkungan Python atau menggunakan fungsi SNS alias yang kita gunakan untuk mengakses fungsi dan metode dalam library. Kemudian kita panggil kita memunculkan fungsi sigmoid atau plot sigmoid. Yang pertama itu kita menggunakan array dari xplot yang terdiri dari 100 nilai yang merata terdistribusi antara 0 dan 10. Kemudian kita memanggil plot scatter dari X dan Y menggunakan warna biru. Yang selanjutnya itu untuk plot X dan Y, garis dari sigmoidnya menggunakan warna merah. Kita panggil plot dari X dan Y-nya. Nah, dari plot dari output yang udah kita dapat menghasilkan berupa plot dengan sumbu X dan Y yang sesuai dengan data yang dimasukkan. Titik-titik biru pada plot menunjukkan data yang dimasukkan, sedangkan garis merah ini menunjukkan hasil prediksi model prediksi logistik. Output ini dapat digunakan untuk melihat sejauh mana model dapat memprediksi dengan akurat probabilitas kelas positif berdasarkan nilai X. Jika garis merah terlalu berdekatan atau bahkan tumpang tindih dengan titik-titik biru, maka hal ini menunjukkan bahwa model memiliki kesalahan dalam memprediksi kelas target. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya, Anastasia. Baik, di sini saya Anastasia yang akan menjelaskan kembali lanjutan dari rekan saya sebelumnya. Nah, jadi di sini itu kita membuat code itu model skor X dan Y. Nah, jadi di sini itu untuk melihat skornya. Nah, tadi kan udah nih model skor itu mengambil masukan dan keluaran sebagai argumen dan mengembalikan rasio jumlah prediksi
yang benar dengan jumlah pengamatannya. Nah, setelah itu di sini dapat nilai skornya itu 0,9. Nah, jadi untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang keakuratan modelnya itu kita menggunakan confusion matrix. Nah, di mana ini code-nya itu kita mengetikkan confusion matrix, yaitu model prediksi dari X-nya itu. Nah, jadi digunakan untuk melihat matriks dari confusion-nya. Nah, dilihat di sini array-nya itu 5, 1, 0, dan 4 ini sebuah matriksnya. Kemudian untuk melihat yang lebih jelas itu kita membuat confusion matrixnya itu dalam bentuk visualisasi. Nah, di mana itu di sini kita menuliskan code-nya confusion matrix. Kemudian di sini ada AX IMSOW nanti akan berbentuk seperti ini. Nah, di mana di sini kan terdapat warnanya berbeda-beda. Nah, jadi pada confuse matrix di atas ini warna yang berbeda menunjukkan angka yang berbeda dan warna yang sama menunjukkan angka yang sama. Nah, heat maps ini adalah cara untuk mempresentasikan matriksnya. Untuk memahami lebih lanjut, dapat dilihat dokumentasi MATLAB dan membuat peta panas beranotasi dan IMSOW. Nah, dilihat di sini bahwa untuk mendapatkan laporan klarifikasinya itu menggunakan klasifikasi dari reportnya. Nah, di sini model predik, yaitu di mana dengan confusion matrix kita dapat mengetahui keakuratan dari model yang kita buat dengan performance matrix seperti akurasi, recall, dan precision. Nah, dilihat di sini terlihat bahwa kelihatan outputnya, terus lanjut ke tingkat modelnya. Nah, di tingkat model itu kita menggunakan parameter yang berbeda, misalnya nilai C sama dengan 10. Nah, dilihat di sini bahwa model logistic regression yaitu C-nya 10 dengan random state-nya itu 0. Nah, jadi membuat objek model logistik regresi dengan solver yang digunakan adalah label linear, yaitu nilai parameter regularisasi C sebesar 10 dan random state-nya itu 0. Nah, kemudian dibuat model fit-nya yaitu untuk menghasilkan logistik regresi yang dilatih oleh dataset tertentu. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, kemudian dibuat model intercept. Nah, di sini untuk mengetahui model dari yang dilatihnya itu. Kemudian membuat model COEF, yaitu di mana menunjukkan koefisien dari model regresi logistik yang telah dilatih. Nah, dilihat arraynya itu segini hasilnya 0,80 sekian. Kemudian kita membuat model koefisien baru yaitu model prediksi proba. Nah, di sini terlihat arraynya nilai-nilai dari arraynya. Kemudian kita membuat model prediksi baru. Ya. Nah, jadi didapatkan hasil prediksinya yaitu 1,0 atau 1. Nah, model skor barunya itu confusion matriksnya itu didapatkan arraynya 6, 0, 0, dan 4 matriksnya. Kemudian diklasifikasikan yaitu mendapatkan nilai seperti ini outputnya. Nah, dilihat skor atau akurasi 1 dan 0 di bidang kiri bawah dan kanan. Terus atas dari conversion matrix menunjukkan bahwa output aktual dan yang diprediksi adalah sama hal yang ini tunjukkan dengan gambar pada modul. Nah, sehingga untuk mendapatkan grafiknya itu kita melakukan visualisasi dengan pengkodingan yang dibuat menggunakan hasil prediksi yang telah didapatkan. Maka didapatkan sebagai berikutnya. Kita kita menggunakan objek logistic regression, melatih data, memprediksi nilai, kemudian membuat scatter plotnya, membuat garis regresinya, membuat garis putus-putus, merevisikan nilai ambang dan nilai prediksinya, dan menambahkan kotak abu-abu pada garis regresi logistik di nilai ambang, kemudian menambahkan legenda untuk nanti menampilkan plotnya, yaitu sumbu X dan Y, maka akan menampilkan plotnya seperti ini. Nah, dilihat dari output dari kode tersebut adalah sebuah plot menunjukkan scatter plot dan nilai aktual dan prediksi, garis regresi logistik, dan garis-garis putus-putus untuk fungsi logitnya nih. Garis putus-putusnya untuk fungsi logit. Nah, kotak abu-abu dan garisnya regresi ini dinilai ambang, serta legenda pada label sumbu X dan Y. Kemudian plot tersebut digunakan untuk memvisualisasi hasil model regresi logistik pada data X dan Y yang telah dilatih sebelumnya tadi code yang sebelumnya. Kemudian scatter plot ini titik-titik warna hijau ini menunjukkan nilai aktual prediksi dengan benar, sedangkan titik-titik
merah ini berbentuk X, ini itu menunjukkan nilai aktual prediksi salah. Kemudian garis-garis logistik ini, garis hitam ini menunjukkan kecenderungan prediksi model regresi logistik terhadap data X dan Y, dan garis putus-putus ini merupakan garis abu-abu putus yang menunjukkan nilai fungsional logit model regresi logistik pada data X dan Y, dan kotak abu-abu ini merupakan area abu-abu pada garis regresi logistik dinilai ambang yaitu 0,5, serta area abu-abu ini menunjukkan prediksi model regresi logistik di threshold. Sedangkan area putih ini menunjukkan prediksi di bawah threshold. Nah, kemudian legenda dan label sumbu Y merupakan penjelasan dari setiap komponen pada plot dan label sumbu pada plot. Ya, mungkin sekian itu. Untuk latihan 2 akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan di latihan kedua. Di sini saya akan mengimpor package yang diperlukan, yaitu yang pertama NumPy, lalu Sklearn linear model, lalu Sklearn matrix. Nah, yang kedua itu saya membuat array data. Nah, pada baris pertama ini data X diinstalasi sebagai array NumPy dengan menggunakan np range 10 yang akan menghasilkan nilai 0 sampai 9. Nah, kemudian array tersebut di reshape menjadi bentuk 2 dimensi dengan menggunakan metode reshape min1, 1. Nah, pada baris kedua, data Y diinstalasi sebagai array NumPy dengan nilai 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, array tersebut mempresentasikan target variabel dari data X. Nah, lalu di sini saya memilih model data. Nah, pada baris pertama itu objek model regresi logistik diinstalasi dengan menggunakan logistic regression dari package Sklearn. Nah, parameter solvers diatur sebagai lib linear. Nah, parameter C diatur sebagai 10,0 dan parameter random state-nya diatur sebagai 0. Nah, pada baris kedua ini model regresi logistik dilatih dengan menggunakan data data X dan Y dengan instalasi sebelumnya dengan menggunakan metode fit X, Y. Nah, jadi output dari kode tersebut adalah sebuah model regresi logistik yang telah dilatih dengan menggunakan data X dan Y. Nah, model tersebut itu siap digunakan untuk melakukan prediksi pada data baru dan melakukan evaluasi performa model. Lalu selanjutnya saya memulai tahap evaluasi. Pada baris pertama ini model predik proba digunakan untuk melakukan prediksi probabilitas kelas target pada data X. Nah, pada baris kedua model prediksi X digunakan untuk melakukan prediksi kelas target pada data X. Nah, pada baris ketiga model score X, Y itu digunakan untuk menghitung akurasi dari model pada data X dan Y. Dan baris keempat itu confusion matrix Y prediksi digunakan untuk menghitung confusion matrix antara nilai target aktual Y dan nilai target yang diprediksi Y pred. Lalu pada baris keempat confusion matrix classification report digunakan untuk menampilkan classification report, yaitu evolusi performa model dalam bentuk precision, recall, F1 score, dan support untuk setiap kelas target. Nah, di sini saya menampilkan nilai dari array X. Lalu saya di sini juga menampilkan nilai dari array Y. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, di sini saya Alvin. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan nomor 2 dari teman saya sebelumnya, itu Anam Nugroho, yang mana tadi sudah menjelaskan
mana nilai array kita X-nya berupa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 berjumlah 10 dan jumlah nilai array-nya itu ada 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Berjumlah juga 10. Nah, jadi nilai array ini memiliki jumlah intercept ya. Yang pertama kita akan meng-print atau model intercept-nya yaitu ya, berjumlah min 1,51632619. Selanjutnya eh, apa namanya kita akan mengambil nilai koefisiennya. Cara mencari nilai koefisiennya bisa dilihat dari kode sebagai berikut, yaitu kita mengeprint koef terus model koefnya itu berjumlah 0,703457. Selanjutnya kita akan mengeprint kemungkinan prediksinya, yaitu ada berjumlah banyak, cukup banyak, ada 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 2 kali 10. Ada 20. Nah, kita ada mengeprint P underscore pride-nya, kemudian akan bermulai dari set dan diakhiri dengan N. N itu jumlah slash N-nya itu menandakan banyaknya prediksinya. Kemudian ada kemungkinan prediknya yaitu Y pride-nya itu uh, bisa dilihat ada 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, kemungkinan pride ini digunakan untuk apa? Untuk pembanding dari nilai koefisien sebelumnya itu, teman-teman. Nah, ini dia pride-nya. Selanjutnya kita akan menilai nilai prediksinya atau hampir mendekati prediksi akhirnya, tapi bukan prediksi akhirnya, kita hanya mendekati saja, yang mana kita print skornya yaitu berjumlah 0,8 atau 80%. Kemudian kita akan mencari confusion matrix. Jadi confusion matrix itu apa sih? Yang sebenarnya itu sudah sedikit disinggung oleh teman saya. Confusion matrix ini digunakan tabel yang mengevaluasi performa atau model klasifikasi. Nah, matriks ini memungkinkan kita untuk memahami seberapa baik model yang kita punya dan seberapa buruk yang kita punya gitu. Nah, confusion matrix ini dibagi jadi 4 yang aku punya di sini, yaitu ada 21, 16. Maksudnya apa? Maksud dari confusion matrix ini tuh nilai 2 ini menunjukkan true positifnya atau TP-nya. Kemudian nilai satunya ini menunjukkan true negatifnya. Kemudian ada 1 ini menjelaskan false positifnya dan 6-nya ini menjelaskan false negatifnya, nomor nilai 6-nya. Jadi di sini akan dibagi antara true false dan negatif dan positif, yang mana menghasilkan nilai 2116 sesuai dengan prediksi sebelumnya gitu. Nah, kita di sini mau ngeprint reportnya, hasil akhirnya atau hasil matangnya, yang berupa di sini ada presisinya, ada 0, jika 0 itu ada 0,67 dan 1 itu ada 0,86. Kemudian ada makro average-nya atau rata-ratanya itu ada 0,76 dan ketinggian average-nya mentoknya itu ada 0,80 atau di akhir ambangnya itu yang tidak mencapai 1. Kemudian ada recall-nya. Recall atau panggilan ulangnya itu ada 0,67 untuk nilai 0, kemudian ada nilai 0,86 untuk 1, dan macro average untuk recall-nya itu ada 0,76 dan weighted average-nya juga sama 0,80. F1 score-nya, F1 score ini digunakan sebagai apa sih? F1 score ini sebagai acuan lab-nya gitu. Jadi lab-nya ini kita mempunyai nilainya sama 0,67 dan 0,86 juga untuk nilai 0 dan 1. Nah, di sini di F1 score ini kita dapat nilai akurasi akhirnya. Nilai akurasi akhirnya di sini bisa kita lihat 0,80, sama seperti yang kita punya di prediksi di awal, yang mana tadi menunjukkan 0,8 nih prediksi skor yang didapat 0,8 itu kita sama nongolnya di sini F1 skornya di akurasinya. Kemudian macro average-nya ada 0,76 dan juga weighted average-nya ada 0,80. Dan akhirnya di report akhir sportnya itu kita punya untuk nilai 0 itu ada 3 dan 7, di nilai 1 ada 7. Kalau di jumlah hasilnya 10, berarti 100%, bener kan? Nah, kemudian ada macro average-nya ada 10 dan weighted average-nya juga 10, yang mana menunjukkan hasil totalnya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan hasil klasifikasi dengan akurasi hasil tadi itu hasilnya akurasinya ada 80, tapi di sini saya ingin menjelaskan tentang grafik yang mana ini grafik ini sudah dijelaskan oleh teman saya Anastasia, tapi saya ingin menjelaskan ulang lagi, yang mana part pertama kita akan membuat prediksinya, yaitu pakai Y-predict dan model prediknya. Kemudian kita akan create scatter plotnya. Nah, scatter plotnya itu berguna untuk menjelaskan titik-titik itu ada di mana, prediksi nilai values-nya itu.
Kemudian ada registrik atau regresi linear, yang mana model yang kita pakai yaitu regression linear line. Terus ada membuat dot line for line-nya. Jadi ini ada dot line-nya ini, ada titik-titik hijau atau itu dibentuk menggunakan code ini. Y underscore login, model intercept, plus model KF, itu plus, dan segala macamnya. Terus kita mendefine threshold value dan prediction value. Nah, threshold-nya itu kita pakai 0,5, yang mana ini di sini bisa kita lihat ada 0,5 atau panjangnya 0,5, jadi nggak terlalu besar. Terus di sini ada ya beratnya trace-nya kita menggunakan 1 dan 1,0. Di 1,0 ini berupa di sini nih. Ada Y-nya, ada X-nya. Selanjutnya ada kita menambahkan add grade logistik. Sebenarnya kita harusnya menampilkan hasilnya itu ada di belakang itu ada layar abu-abu. Yang mana nongol di sini tempat Anastasia dan tempat saya itu harusnya nongol. Jadi harusnya di situ untuk menampilkan apa ya pembagiannya secara matang. Jadi dijelasin kalau dilihat di buku Sidu zaman dulu itu ada tuh kotak-kotaknya itu gunanya seperti itu kurang lebihnya tuh add gray box logistiknya itu seperti itu. Kemudian kita menambahkan legenda. Nah, legenda itu seperti ini penjelasannya. Yang titik bound rate actual dan correct prediction, yang S ini correct prediction, kemudian yang stripannya ini logistik linear, terus yang titik-titik itu logit function. Dan terakhir itu show the plot. Nah, jadi fungsi untuk show-nya tuh, show plotnya ini. Jadi seperti itu. Di sini nampak hasil A-nya itu sebenarnya sedikit berbeda dengan yang ada di modul. Tapi ini sudah kita uh, berusaha sebaik mungkin dan ini hasil kami. Kami percaya diri ini bagus. Jadi sudah sangat bagus. Dan bisa dilihat nilainya itu sesuai dengan logistik linear apa logistik regresi yang mana tidak akan menyentuh angka 0 dan 1. Ini bisa kelihatan di line yang tidak putus-putus atau logistik linear yaitu di sini naik yang menunjukkan pola naik, tapi tidak akan menyentuh angka 0 dan 1. Kemudian incorrectnya yang salah. Nah, yang salah ini ada di pas 1 kan. Ini di pas di bawah 0. Nah, ini jadi salah. Terus ada logistik. Fungsi itu ngejelasinnya garis putus hiatus atau hipotenusannya. Ini dari titik 0 sampai habis ini. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya penjelasan dari untuk modul 3 praktikum PM kelompok 3 seperti itu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.